Nah, siapa yang di sini dia percaya bahwa dia adalah anak raja? Yang percaya anak raja katakan saya anak raja. Ada satu firman, ada satu lagu yang selalu kita nyanyikan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Dan setelah kita besar kadang kita lupa bahwa kita adalah anak raja. Dan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Firman Tuhan ternyata di dalam Wahyu mencatat bahwa raja di atas segala raja adalah Tuhan. Dan raja-raja kecil itu adalah kita. Kalau kita anak raja, kita adalah prince and princess. Kita adalah raja kecil, pewaris kerajaan. Makanya kita disebut pewaris kerajaan sorga. Karena memang kita adalah raja. Makanya dia Tuhan, raja di atas segala raja. Dia akan kembali memerintah dan kita akan memerintah bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya. Oke? Dan pagi ini kenapa saya dahului dengan raja? Karena begini saudara, pagi ini saya mau kita melihat dan kita memberi persembahan sebagai seorang raja, punya mental raja. Ketika kita memberikan persembahan, kita punya mental raja, memberi persembahan, bukan mental seorang hamba. Mari kita lihat di dalam Alkitab ada tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan mulai berkata demikian. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Kemudian ayat yang ke-10 berkata begini, lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Dan kalau kita lihat ayat 13, 1 Raja-Raja 10 ayat 13 berkata begini, Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Nah saudara, satu kebiasaan di dalam sebuah kerajaan adalah ketika seorang raja datang berkunjung, maka raja yang datang berkunjung mereka harus membawa persembahan kepada seorang raja, kepada raja, tempat di mana dia berkunjung. Dan kemudian satu keharusan adalah kepada sebuah kerajaan, kepada seorang raja untuk kembali mengembalikan persembahan kepada raja yang datang berkunjung. Jadi mereka berdua saling balas-balasan memberikan persembahan. Dan itu kewajiban. Oke? Dan sebuah kerajaan akan kelihatan kemuliaannya berdasarkan persembahan yang dibawa. Makanya Ratu Negeri Sheba, ketika Ratu Negeri Sheba datang membawa persembahan kepada Raja Salomo, Ratu Negeri Sheba mau melihat hikmat Salomo. Dan kemudian setelah Ratu Negeri Sheba diberikan apa yang menjadi keinginan hati. Jadi kalau kita perhatikan maka semua yang diberikan kepada Salomo dikembalikan kepada Ratu Negeri Sheba. Dan kemudian setelah itu apa yang diinginkan oleh Ratu Negeri Sheba setelah melihat kejayaan, kemuliaan dari kerajaan Salomo, setelah mendengar hikmat dari Salomo, maka Salomo bilang sama Ratu Negeri Sheba, setelah engkau lihat semua kemuliaanku, apa yang kau minta, apa yang kau inginkan di dalam hatimu, aku berikan. Itu menunjukkan betapa mulianya kerajaan Raja Salomo saat itu. Kalau Raja Salomo mengembalikan sama dengan yang diberikan oleh Ratu Negeri Sheba kepada Ratu Negeri Sheba, maka Ratu Negeri Sheba nggak akan bilang begini, bro, setengah dari apa yang ku dengar di negeriku tentang engkau, tentang hikmatmu, setengahnya nggak melebihi, bahkan jauh daripada yang aku dengar di negeriku tentang hikmatmu, tentang kemuliaanmu. Kalau dia kasih sama, dia cuma bilang sama orang dua bro.
memberi persembahan, kita harus punya mental raja. Karena kita mau memberi kepada raja di atas segala raja, mari kita memberi dengan rasa saya mau memberikan persembahan kepada raja, sang kemuliaan, raja kemuliaan. Jadi saya akan memberikan persembahan yang terbaik yang bisa saya berikan. Apa yang ada padaku, aku akan memberikannya kepada raja sebagai mental raja. Ingat, Ratu Negeri Sheba tidak ada di bawah kekuasaan Raja Salomo. Jadi dia membawa persembahan sebagai raja yang bebas. Ketika engkau memberikan persembahan, berikan persembahan dengan kehendak bebasmu. Tetapi engkau punya mental seorang raja untuk membawa kemuliaan kepada Tuhan. Dan engkau tahu bahwa ketika engkau memberi persembahan kepada Tuhan, maka dia raja di atas segala raja juga akan melimpahkan kemuliaannya, kemurahan hatinya kepada engkau. Jangan engkau memberi karena engkau punya mental seorang hamba. Kalau hamba dia takut, dia memberi karena dia takut. Jangan sampai apa yang saya berikan itu, jangan sampai saya dihukum karena tidak memberi persembahan. Jangan sampai saya dihina atau saya dikucilkan oleh raja ketika saya tidak memberi persembahan. Bukan saudara, karena engkau punya mental raja, persembahanmu sedang mencerminkan kemuliaan engkau terima dari Tuhan. Ketika engkau beri persembahan, engkau lagi memuliakan Bapa di sorga. Dan engkau tahu bahwa Tuhan pasti akan memberkati engkau. Engkau tidak akan khawatir apa yang akan aku makan. Janda di Sarfat, dia memberikan karena dia tahu apa yang dia berikan kepada seorang hamba Tuhan. Kepada Tuhan langsung. Dan dia tahu bahwa ketika dia memberi persembahan, maka Tuhan akan mengembalikan kemuliaan berkat yang berlimpah-limpah atas kehidupannya. Karena kita punya mental seorang raja. Dan kita akan bilang begini, Tuhan, dulu saya cuma dengar apa yang kau lakukan kepada orang lain. Tetapi sekarang aku sendiri yang melihat dengan mata kepalaku bagaimana kemuliaanmu besar atas hidupku. Karena ada berkat yang Tuhan limpahkan atas hidup kita. Mari kita memberi dengan sukacita. Dan sebagai catatan terakhir saudara, kemurahan hati itu adalah sifat seorang raja. Kalau dia raja, dia pasti murah hati. Makanya kalau raja berkenan, kalau aku mendapatkan perkenanan, karena seorang raja salah satu sifatnya adalah dia murah hati. Kalau engkau raja, maka engkau adalah orang yang murah hati. Kalau hamba enggak, dia tahan-tahan. Itu kalau sifat, kita dong. Nah, itu sifat hamba. Tapi kalau raja, dia memberi dengan limpahnya. Itu kata firman Tuhan. Saudara bisa memberi persembahan dengan sukacita berdasarkan apa yang ada padamu dan berdasarkan keyakinanmu kepada Dia Raja di atas segala raja.